Mahasiswa Teknik Informatika 2024 Universitas Trunojoyo Madura, Yang kami hormati Ketua Pelaksana FAS 2024, serta rekan-rekan panitia dan peserta lomba yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam Technical Meeting Festival Ajang Sinergitas Teknologi 2024 Program Studi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura dengan tema Meet With the the Future Culture with with Our Our Culture. Culture. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Billy, dan rekan saya Sonia. Kami sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pembukaan technical meeting pada pagi hari ini. Sebelum acara kami buka, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, laporan Ketua Pelaksana FAS 2024. Yang ketiga, sambutan sekaligus pembukaan Lomba FAS 2024 oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika 2024 Universitas Trunojoyo Madura. Yang keempat, penyampaian teknis lomba. Untuk penyampaian teknis lomba, yang pertama ada penyampaian teknis lomba UI UX, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian teknis lomba Programming Problem Solving. Dan yang terakhir yaitu penutup. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berdiri dari pandemi Indonesia berbangsa. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah laporan dari Ketua Pelaksana FAS 2024 kepada Saudara Taufikur Reza Yoga Pratama, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Teknik Informatika, Ibu Dr. Vika Starita Rahman, STM Eng. Yang terhormat, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika tahun 2024, Saudara Hamam Mubarak Al-Hadad. Yang terhormat, seluruh panitia FAS 2024 dan peserta FAS 2024 yang saya banggakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan nikmat darinya sehingga kita dapat berkumpul di acara Technical Meeting PAS tahun 2024 dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa wahyu ilahi sebagai penuntun semua insan di muka bumi. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta FAS 2024. Selamat atas partisipasi dan antusiasme kalian dalam ajang ini, yang merupakan kompetisi di bidang teknologi tingkat nasional yang diikuti oleh siswa SMA, SMK sederajat, dan mahasiswa perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, selaku Ketua Pelaksana FAS 2024, untuk menyampaikan rencana kegiatan dari FAS 2024. FAS 2024 pada tahun ini diikuti oleh 18 tim, di mana terbagi menjadi dua kategori perlombaan dengan rincian 14 tim untuk kategori lomba UI UX Design dan 4 tim untuk kategori Programming Problem Solving. Kegiatan FAS 2024 ini dilakukan mulai dari technical meeting yang dilakukan secara online dan dilanjut dengan babak penyisian yang dilakukan secara online dan untuk puncak dari FAS 2024 yaitu pada saat babak final yang akan diadakan secara offline yang bertempat di Universitas Trunojoyo Madura. Besar harapan saya dalam kegiatan perlombaan ini supaya dapat menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan potensi dan kemampuan dalam bidang teknologi. Dan saya juga berharap semoga kompetisi ini dapat memotivasi generasi muda untuk terus berinovasi dan berkontribusi di bidang teknologi. Demikian laporan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan Lomba FAS 2024 dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika 2024. Kepada Saudara Hama Mubarak Al-Hadad, kami persilahkan. Oke, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam agenda dan acara FAS ataupun Festival Ajang Sinergitas Teknologi 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Selalu. Yang terhormat Ibu Dr. Tika Starita Rahman ST MN selaku Koordinator Program Studi Teknik Informatika yang hari ini berhalangan untuk hadir dan insya Allah akan hadir pada agenda selanjutnya di saat Grand Final puncak acara FAS 2024. Tak lupa yang terhormat kepada Ketua Pelaksana FAS 2024 Saudara Taufiku Reza Yoga Pratama beserta jajaran seluruh panitia dan seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini yang saya sayangi dan saya banggakan. Selanjutnya, saya selaku Ketua Umum Himatif mengucapkan selamat datang di Festival Ajang Sinergitas Teknologi 2024. Selamat berkompetisi, tetap junjung tinggi sportivitas, solidaritas antar tim. Harapan lainnya, semoga acara FAS 2024 kali ini bisa berjalan dengan lancar, mulai dari acara yang pertama, dari technical meeting pada hari ini, sampai dengan di penghujung acara nanti, di malam puncak, yakni Grand Final FAS 2024. Harapan selanjutnya, semoga pada agenda hari ini berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya, tanpa ada halangan sedikit pun.
Lalu juga seperti tema yang diusung pada FAS 2024 tahun ini, Meet the Future with Our Culture. Semoga harapan besar untuk tema pada FAS 2024 kali ini bisa membawa masa depan bangsa dengan menjunjung budaya kita sendiri. Akhir kata dari saya, dengan ini acara Festival Ajang Sinergitas Teknologi 2024 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni penyampaian teknis lomba UI UX. Kepada Saudara Ahmad Diyaudin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik. Di sini saya akan membacakan Guidebook UI UX Design. Bisa masuk ke slide pertama, ya, ke ketentuan umum. Sebelumnya dari teman-teman mungkin sudah membaca di sini, saya akan membacakan ulang tentang syarat ketentuan lomba UI UX Design. Di ketentuan umum, peserta lomba adalah mahasiswa, mahasiswi aktif dari perguruan tinggi, dan siswa atau siswi aktif dari sekolah di seluruh Indonesia. Kompetisi ini tidak terkait pada tingkat pendidikan manapun, program studi, jurusan, namun peserta tim harus berasal dari sekolah atau perguruan tinggi yang sama. Jadi dari teman-teman bisa mengajak kakak tingkat ataupun adik tingkatnya, dan juga berbeda jurusan atau program studi juga bisa. Asal tetap dari sekolah atau perguruan tinggi yang sama. Ketentuan nomor 3, setiap tim hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal satu karya. Jadi nanti di pengumpulan karya dari teman-teman cukup satu saja yang mengumpulkan perwakilannya dan mengumpulkan satu karya. Di ketentuan nomor 4, peserta lomba adalah satu tim yang terdiri dari minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Di ketentuan nomor 5, peserta yang telah terdaftar di satu tim tidak boleh mendaftar kembali di tim lainnya. Nomor 6, tim menyetujui apabila sewaktu-waktu dihubungi oleh panitia FAS 2024. Nomor 7, melakukan pendaftaran online melalui link yang telah disediakan, yang pendaftarannya dibuka mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2024 dengan dibagi 2 gelombang. Eh, Nomor 8, melampirkan scan atau foto kartu tanda mahasiswa, KTM, atau kartu tanda pelajar, serta bukti pembayaran pada form pendaftaran. Jika tidak mempunyai KTM ataupun kartu tanda pelajar, bisa menggunakan atau melampirkan surat keterangan dari universitas ataupun sekolah. Dilanjut, nomor 9, karya yang dilombakan pada kompetisi FAS UI UX Design 2024 harus merupakan karya orisinalitas tim, bukan hasil plagiasi, dengan dibuktikan mengisi surat orisinalitas yang tertera di link berikut. Nomor 10, karya yang dilombakan pada kompetisi FAS UI UX Design 2024 belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Nomor 11, peserta harus melengkapi berkas pendaftaran secara asli dan legal secara hukum. 12, biaya pendaftaran kompetisi UI UX Design sebesar gelombang 1 120.000, gelombang 2 150.000. 13,
Tim membayar biaya pendaftaran sesuai yang sudah ditentukan di website melalui rekening yang sudah disediakan. 14. Pengembalian atau refund biaya pendaftaran tidak dapat dilakukan dalam keadaan apapun. 15. Tim yang sudah mendaftar tetapi tidak mengumpulkan hasil karya dan tidak menghadiri babak penyisihan dianggap mengundurkan diri dari perlombaan. Tim yang nomor 16, tim yang diumumkan menjadi finalis, maka wajib mengikuti rangkaian acara final lomba. 17. Panitia berhak untuk mendiskualifikasi peserta yang tidak mematuhi ketentuan di atas. 18. Keputusan panitia dan juri tidak dapat diganggu-gugat. Serta nomor 19, setiap peserta kompetisi FAST UI UX Design 2024 wajib membaca, memahami, dan mengikuti seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum pada Whitebook. Dilanjut, 20. Panitia FAST 2024 berhak untuk mempublikasikan karya peserta yang diikutsertakan pada kompetisi FAST UI UX Design 2024 dengan tetap mencantumkan identitas peserta. 21. Bagi pemenang yang tidak dapat menghadiri pengumuman saat penutupan, maka hadiah akan dikirim melalui ekspedisi dan biaya pengiriman ditanggung oleh pemenang. 22. Panitia berhak mendiskualifikasi tim yang melakukan tindak kecurangan maupun pelanggaran dalam pelaksanaan kompetisi FAST UI UX Design 2024. 23. Panitia FAST 2024 berhak mencabut gelar juara dari pemenang jika ditemukan kecurangan atau pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kompetisi FAST UI UX Design 2024. Dan yang terakhir, karya UI UX Design tidak boleh mengandung unsur sara dan pornografi. Dilanjut, di ketentuan peserta, yaitu eh, bagi mahasiswa ataupun siswa. Ketentuan nomor 1, peserta adalah siswa SMA, SMK, MA sederajat, dan mahasiswa atau mahasiswi. Lomba bersifat tim. Setiap tim terdiri dari 2 sampai 3 orang yang berasal dari sekolah ataupun universitas yang sama. Satu tim boleh terdiri dari siswa dengan tingkat kelas yang berbeda dan mahasiswa dengan prodi dan tingkatan yang berbeda. Nomor 14, peserta hanya bisa mendaftar dalam satu tim di dalam kompetisi FAST UI UX Design 2024. Nomor 5, tim yang telah terdaftar tidak diperbolehkan melakukan pergantian anggota peserta. Nomor 6, tim yang berhalangan hadir saat kompetisi tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Nomor 7, peserta wajib mengunggah tweetbot yang disediakan panitia di feed Instagram peserta dengan mention akun Instagram FAST-UTM. Link tweetbot dan caption ada di drive yang tercantum. Nomor 9, peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh ketentuan lomba yang berlaku dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Nomor 11, peserta wajib follow Instagram FAST-UTM. Nomor 12, peserta mengirimkan bukti, mengunggah tweetbot dan follow akun Instagram. Dilanjut. Informasi akan disampaikan di Instagram FAST-UTM. Di tweetbot nantinya dari teman-teman wajib mengunggah yang telah disebutkan tadi dan itu sampai kompetisinya berakhir. Lanjut. Di ketentuan pengumpulan karya. Setiap tim yang telah mendaftar wajib mengumpulkan hasil karya berupa proposal dengan format PDF dan link prototyping tools yang digunakan hasil UI UX design dengan pengaturan akses perlihat melalui link pengumpulan karya yang sudah disediakan. File PDF proposal berukuran maksimal 100 MB dengan format penamaan FAST 2024, nama tim, nama universitas atau sekolah, serta format penamaan link prototyping FAST
2024, nama produknya atau nama dari desainnya, nama universitas atau sekolah. Nomor 4, link prototyping dibuat short link. Dan nomor 5, peserta dibebaskan menggunakan tools apapun dengan syarat dapat melakukan prototyping UI UX design. Dilanjut. Di ketentuan karya, setiap tim harus mengikuti tema yang telah ditetapkan oleh panitia lomba. Yang kedua, kriteria desain yaitu inovasi. Desain harus menunjukkan kreativitas dan solusi inovatif. Serta user create design. Desain harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna termasuk aspek usability, accessibility, and experience yang menyenangkan. Fungsional, desain harus menunjukkan fungsionalitas yang jelas dan bisa diterapkan dalam bentuk nyata. Kemudian poin estetik desain, selain fungsional, desain juga harus menarik dari segi estetik dan memiliki tampilan visual yang kuat. Format karya, prototype, yaitu sertakan prototype berupa link yang menunjukkan interaksi dan alur pengguna dalam desain. Format file proposal sesuai dengan template yang sudah disediakan, yang dikirim harus berupa PDF dengan ukuran maksimal file 100 MB. Ketentuan isi proposal yaitu cover, daftar isi, bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, bab 2, metode dan analisa fitur yang terdiri dari poin metode yang digunakan dan penjelasan fitur, dan bab 3, dokumentasi yang berisi dokumentasi markup karya. Dari ketentuan ini, dari teman-teman tidak bisa menambah ataupun mengurangi dari template yang sudah disediakan. Proposal yang dikirim merupakan ide sendiri atau orisinil. Proposal tidak mengandung unsur sara. Karya yang diikutsertakan belum pernah memenangkan penghargaan apapun. Proposal diketik menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran font 12. Proposal memiliki jumlah maksimal 20 halaman. Di batas pengumpulan karya, semua karya harus dikumpulkan sebelum tanggal yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu terakhir pengumpulan karya 31 Oktober. Keterlambatan pengiriman akan didiskualifikasi. Peserta tetap memiliki hak cipta atas karya yang diinginkan, namun penyelenggara lomba memiliki hak untuk mempublikasi, menampilkan, atau menggunakan karya dalam promosi lomba tanpa memberikan kompensasi tambahan, dengan tetap memberikan kredit kepada peserta. Dilanjut di ketentuan babak penyisihan. Poin nomor 1, seluruh peserta wajib mengikuti babak penyisihan yang dilaksanakan secara online dan wajib memiliki koneksi internet yang stabil karena nantinya akan berpengaruh saat presentasi kalau koneksinya tidak stabil. Peserta wajib on cam menggunakan virtual background yang disediakan oleh panitia. Nomor 3, setiap peserta bergabung menggunakan akun yang berbeda, menggunakan format penamaan, nama tim, nama universitas, ataupun sekolah. Jadi dari setiap tim yang terdiri dari 2 sampai 3 peserta itu menggunakan akun yang berbeda-beda dengan format penamaan tersebut. Nomor 4, peserta diminta untuk menjelaskan hasil desain UI UX. Apabila terdapat pertanyaan dari juri, maka peserta wajib menjawab pertanyaan. Nomor 5, penilaian presentasi akan dinilai dari penguasaan materi, komunikatif, dan media presentasi yang menarik. Setiap peserta wajib masuk ke dalam Zoom 15 menit sebelum jadwal presentasi yang telah ditentukan oleh panitia. Waktu presentasi adalah 20 menit. Pembagian waktunya yaitu 5 menit persiapan, 10 menit presentasi, dan 5 menit sesi pertanyaan. Nomor 8, presentasi dilarang mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, dan melanggar UU yang berlaku. Di nomor 9, kriteria penilaian presentasi adalah sebagai berikut. Penguasaan materi 40%, komunikatif 30%, keaktifan dalam tim 20%, media presentasinya 10%. Dan terakhir, apabila mockup karya didapati tidak sesuai dengan link prototyping, maka akan ada pengurangan nilai.
Selanjutnya yaitu ketentuan babak final. Seluruh tim yang lolos ke tahap final wajib menghadiri babak final secara offline di Gedung Pertemuan Universitas Trunojoyo Madura. Nomor 2, peserta harus hadir tepat waktu di lokasi yang telah ditentukan oleh panitia. Keterlambatan lebih dari 15 menit dari waktu yang ditentukan akan berakibat pada diskualifikasi. Peserta diminta untuk menjelaskan hasil desain UI UX menggunakan PPT. Apabila terdapat pertanyaan dari juri, maka peserta wajib menjawab pertanyaan. Nomor 4, penilaian presentasi akan dinilai dari penguasaan materi, komunikatif, dan media presentasi yang menarik. Nomor 5, setiap peserta wajib mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir. Apabila peserta keluar atau meninggalkan kegiatan, wajib izin kepada panitia. Waktu presentasi adalah 20 menit, pembagian waktu 5 menit persiapan. Di luar dari 20 menit tersebut, 10 menit presentasi, 5 menit sesi pertanyaan, dan sisanya yaitu sesi demonstrasi prototipe. Presentasi dilarang mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, dan melanggar undang-undang yang berlaku. Finalis dapat mengikuti seminar yang kami adakan secara gratis, yaitu di tanggal 9, tempatnya di Universitas Trunojoyo Madura. Tanggal 9 November di Universitas Trunojoyo Madura. Nomor 9, penilaian tahap final yaitu sesi presentasi 40% yang terdiri dari poin penyampaian materi, keterkaitan dengan tema, manajemen waktu, serta kerja sama tim. Nomor 2 yaitu sesi demonstrasi prototype 30% yang terdiri dari poin kesesuaian desain dengan tema, estetik dari desain, kejelasan fitur. Nomor 3, sesi tanya jawab 30% yaitu ketepatan jawaban, cara penyampaian jawaban, dan konteks jawaban dari hasil demonstrasi prototype. Nah, selanjutnya dilanjut pada pengundian nomor urut peserta di babak penyisihan. Nah, di sini sudah ada 14 tim, bisa dimulai. Untuk yang pertama yaitu nomor urut pertama akan melakukan presentasi awal. Tim Ros, urutan pertama. Lanjut, urutan kedua. Tim Hill Yanada berada di urutan kedua. Lanjut, 3. Tim Indra di urutan ketiga. Kemudian The Only Hope urutan keempat. Kemudian Kaini Production di urutan kelima. Tim Smart Win di urutan ke-6. Tim Serevel di urutan ke-7.
Tim Kalam di urutan ke-8. Tim Kobisa di urutan ke-9. Tim Canaya di urutan ke-10. Tim Roblox di urutan ke-11. Tim Sigma Real di urutan 12. Dan Tasuka Tim di urutan 13. Dan otomatis terakhir yaitu tim Butan Badis di urutan terakhir. Nah, dari urutan-urutan ini teman-teman bisa hadir 15 menit sebelum sesi presentasi. Nantinya presentasinya akan dilaksanakan di Zoom yang terdiri dari dua Zoom yang di dalamnya ada breakout room, di mana teman-teman melakukan persiapan 15 menit di room utama. Ketika presentasi berlangsung, akan dilaksanakan di breakout room. Di breakout room, teman-teman akan melakukan presentasi se- 10 menit dan 5 menit untuk sesi pertanyaan. Serta untuk urutan final akan disampaikan setelah pengumuman. Setelah ini sesi tanya jawab dari teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait ketentuan yang telah saya sampaikan tadi? Ya, silakan, Mas. Halo, halo. Suara saya kedengeran nggak, Mas? Iya, kedengeran, Kak. Tes, tes, tes. Iya, suara ya kedengeran, Kak? Kedengeran ya, Mas? Iya, kedengeran. Oke. Mungkin mau nanya nih, Mas. Yang masalah tanda tangan originalitas karya. Nah, itu tuh nantinya untuk pengumpulan tanda originalitas karya tuh kira-kira kapan ya, Mas? Nah, soalnya kan itu ada di dalam ketentuan sebenarnya. Nah, mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Untuk ketentuan orisinalitas nantinya akan disertakan ketika pengumpulan karya, Mas. Oke, terima kasih banyak, Mas. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk yang timnya terdiri dari 3 orang, apakah boleh presentasi dalam satu ruangan? Jadi zoomnya satu. Untuk zoomnya tetap masing-masing setiap akun yang telah disebutkan tadi di Goodbook. Tetapi untuk ruangannya bebas. Saat presentasi nanti peserta itu menggunakan pakaian seragam untuk siswa atau siswi dan menggunakan jas alma mater untuk mahasiswa. Dari teman-teman, apakah sudah terjawab? Untuk link prototipenya nanti di pengumpulan karya, di proposal tidak usah link
prototype, tetapi di sana ada dokumentasi di mana itu berisi tentang dokumentasi dari UI UX-nya. Apakah sudah terjawab? Untuk presentasinya nanti di babak penyisihan sekaligus di babak final nanti akan melakukan presentasi. Di mana di babak final nanti ada sedikit perbedaan yaitu dari teman-teman menggunakan media presentasi yaitu berupa PPT dan juga mendemonstrasikan UI UX desainnya. Apakah sudah terjawab? Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Pada saat saat babak penyisihan apa materi yang untuk materi yang dipresentasikan dari tetap acuannya dari proposal yang kalian buat dan mempresentasikan UI UX design yang telah kalian buat nantinya untuk medianya itu UI UX design sekaligus untuk penyampaiannya dari proposal yang telah kalian buat acuannya. Untuk pengurangan nilai yang memakai template di karyanya, jika karyanya sendiri diperbolehkan, bukan karya orang lain. Lalu untuk babak penyisian ini memakai PPT. Untuk babak penyisian tidak usah pakai PPT, tetapi langsung demonstrasi UI UX desainnya. Untuk PPT-nya bebas, yang penting hasil buatan sendiri dan sesuai dengan karyanya. Ada pertanyaan lagi? Untuk PPT-nya pakai template itu diperbolehkan, tetapi harus sesuai isinya dengan karyanya. Jadi tidak dikurangi. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Untuk isi PPT-nya tetap acuannya dari proposal, tetapi lebih dipersingkat lagi. Apakah sudah terjawab? Dari poin-poinnya bisa mengambil dari proposal. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Gimana, teman-teman? Cukup? Apakah sudah jelas yang saya sampaikan tadi?
Untuk isi PPT-nya, ya sama dengan penjelasan fiturnya. Nanti juga setelah presentasi PPT ada sesi demonstrasi prototyping. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Baik, sepertinya pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir. Jadi, untuk peraturan dan ketentuan sudah bisa disepakati. Dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan. Cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan atas penyampaian teknis lomba UI UX-nya. Oke, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, eh, kami ingin tahu teman-teman ini asalnya dari mana saja ya? Bisa dituliskan di kolom komentar. Komen, komen, komen. Hmm, Dari Bandung. Jauh banget. Dari versi Purwokerto. Absen, absen. Purwokerto hadir. Yang keras. Aku siapa? Dari Bandung. Absen, absen, absen. Purwokerto, Purwokerto hadir. Bakalan, bakalan, bakalan. Coba, coba. Dari coba. Lihat. Apa PWT apa, teman-teman? Planet Mars. Oh, PWT Purwokerto. Jogja. Jogja, Jogja. Mana Jogja? Itu. Oh ya, Jogja, Jogja. Sorry, sorry. Dari Kuanyar hadir planet Mars. Alien, betul. Alien, alien. Nah, mungkin kita bakal lanjut ke acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya, yakni penyampaian teknis lomba Programming Problem Solving kepada Saudara Muhammad Wahyudi. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman langsung aja dilihat ke syarat dan ketentuan kompetisi programming problem solving. Nah, untuk ketentuan umum, peserta lomba adalah mahasiswa dan mahasiswi aktif perguruan tinggi dari universitas di seluruh Indonesia. Yang kedua, peserta lomba adalah satu tim yang terdiri dari minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. 3. Peserta tidak diperbolehkan mendaftar dalam 2 tim atau lebih.
4. Peserta menyetujui apabila sewaktu-waktu dihubungi oleh Panitia FAS 2024. 5. Melakukan pendaftaran online melalui link yang tersedia. Pendaftaran akan dibuka pada 7 Oktober 2024 sampai 24 Oktober 2024. 6. Melampirkan scan atau foto kartu tanda mahasiswa atau KTM serta bukti pembayaran pada form pendaftaran. Nah, jika tidak mempunyai kartu tanda mahasiswa atau KTM, bisa melampirkan keterangan dari universitas. 7. Peserta harus melengkapi berkas pendaftaran secara asli dan legal secara hukum. 8. Biaya pendaftaran lomba programming problem solving sebesar gelombang 1 120.000, gelombang 2 150.000. 9. Tim membayar biaya pendaftaran sesuai dengan HTM yang sudah ditentukan di website melalui rekening yang sudah disediakan. 10. Pengembalian atau refund. Biaya pendaftaran tidak dapat dilakukan dalam keadaan apapun. 11. Panitia berhak untuk mendiskualifikasi tim yang tidak mematuhi ketentuan di atas. 12. Keputusan panitia dan juri tidak dapat diganggu-gugat. 13. Setiap peserta kompetisi programming problem solving FAS 2024 wajib membaca, memahami, dan mengikuti seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum pada guidebook. 14. Bagi pemenang yang tidak dapat menghadiri pengumuman saat penutupan, maka hadiah akan dikirimkan melalui ekspedisi dan biaya pengiriman ditanggung oleh pemenang. 15. Panitia berhak mendiskualifikasi tim yang melakukan tindak kecurangan maupun pelanggaran dalam pelaksanaan kompetisi FAS Programming Problem Solving 2024. B. Ketentuan peserta. Peserta adalah mahasiswa atau mahasiswi aktif di perguruan tinggi. Lomba bersifat tim. Setiap tim terdiri dari 2 atau 3 orang mahasiswa dan mahasiswi dan berasal dari universitas yang sama. 3. Satu tim dapat terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai jurusan ataupun angkatan di satu universitas atau perguruan tinggi yang sama. 4. Peserta hanya bisa mendaftar dalam satu tim di dalam kompetisi Programming Problem Solving 2024. 5. Tim yang telah terdaftar tidak diperbolehkan melakukan pergantian anggota peserta. 6. Tim yang berhalangan hadir saat kompetisi tanpa pemberitahuan sebelumnya akan didiskualifikasi. 7. Peserta telah mengikuti prosedur pendaftaran selama waktu yang ditentukan. 8. Peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh ketentuan lomba yang berlaku dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. 9. Peserta wajib menggugat Wibon yang disediakan panitia di feed IG peserta dengan mention akun Instagram FAS UTM. Berikut di link yang tersedia. Bagi teman-teman yang belum internetnya. Bagi teman-teman yang belum mengupload Twibbon, silakan mengupload Twibbon. Nah, peserta wajib follow Instagram FAS UTM. 11. Informasi akan disampaikan di Instagram FAS UTM. C. Ketentuan babak penyisian. 1. Seluruh tim yang lolos ke tahap final wajib menghadiri babak final secara offline di Universitas Trunojoyo Madura. 2. Setiap tim akan diberikan serangkaian soal yang akan dengan membuat program kompetisi akan berlangsung selama 2 jam dan mengerjakan soal sebanyak mungkin. Peraturan dan prosedur lengkap mengenai lomba akan diatur dan diberitahukan langsung oleh panitia. Media pengerjaan yang digunakan adalah kode sandbox. Ayo. Persoalan berfokus pada algoritma, struktur data, dan problem solving dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. 5. Setiap soal memiliki bobot nilai yang berbeda-beda berdasarkan tingkat kesulitan. Jadi di sini ada 3 tingkat kesulitan, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Jadi soal-soal akan dikirimkan sesuai dengan tingkatan. Yang pertama itu tingkatan mudah. Setelah tingkat mudah sudah dikerjakan dan sudah selesai, akan diupload melalui GCR. Nanti akan dikirimkan link GCR-nya. Lalu dilanjut ke tingkat sedang.
Setelah tingkat sedang sudah, dilanjut ke tingkat sulitnya. Nah, jawab 6. Jawaban yang dinilai adalah jawaban yang benar secara algoritmis dan efisiensi dari segi waktu eksekusi. 7. Tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah. Namun, waktu penyelesaian soal akan masuk dalam kriteria penilaian. 8. Peserta wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh panitia lomba. 9. Dilarang keras melakukan kecurangan seperti bekerja sama dengan tim lain, menggunakan bantuan dari luar, atau mengambil kode dari internet. 10. Jika terbukti melakukan kecurangan, peserta akan didiskualifikasi dari lomba. 11. Peserta harus memiliki koneksi internet yang stabil selama lomba berlangsung. 12. Panitia tidak bertanggung jawab atas kendala teknis yang disebabkan oleh pihak peserta, seperti masalah koneksi internet ataupun perangkat. 13. Seluruh peserta wajib mengikuti technical meeting secara online sebelum lomba dimulai untuk memahami teknis pelaksanaan dan aturan lomba. 14. Hasil babak penyisian akan diumumkan melalui media sosial Instagram. Peserta dengan nilai tertinggi akan lolos ke babak final sesuai dengan ketentuan lomba. 15. Ketentuan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Segala bentuk komunikasi resmi terkait lomba akan dilakukan melalui media sosial Instagram FAS UTM. 17. Panitia berhak untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan lomba jika diperlukan dan akan mengumumkan kepada peserta secepat dan sesegera mungkin. 18. Babak penyisian akan dilakukan secara online melalui Zoom meeting. 19. Peserta harus hadir tepat waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Keterlambatan lebih dari 15 menit dari waktu yang ditentukan akan berakibat pada diskualifikasi. 20. Format lomba. Poin pertama, bentuk babak penyisian adalah online test pada laman yang akan diumumkan kemudian. Poin kedua, setiap peserta akan diberikan serangkaian soal yang harus diselesaikan dalam bentuk sebuah program. 3. Kompetisi akan berlangsung selama 2 jam. 4. Seluruh soal harus diselesaikan secara tim tanpa bantuan dari tim lain atau sumber eksternal. 5. Peserta wajib on cam saat pengerjaan dan hanya tim yang berada di frame. Jadi teman-teman, di sini akan saya jelaskan ada 3, teman-teman membutuhkan 3 device, yaitu device pertama untuk mengerjakan soal, device kedua untuk merekam teman-teman dari depan, satu frame semua harus masuk. Lalu device ketiga itu untuk teman-teman dari belakang, belakang teman-teman menghadap teman-teman. Jadi ada 3 device yang diperlukan untuk pengerjaan saat online test. Dan menggunakan virtual background yang tersedia di link. Lanjut ke poin berikutnya. Pengerjaan akan dibuat sesi. Saat masuk waktu sesi, peserta akan diarahkan masuk ke breakout room untuk mengerjakan soal. Jadi teman-teman, eh, semua teman-teman dengan eh, tim lain ya, itu akan langsung masuk ke breakout room untuk mengerjakan soal. Lanjut ke poin berikutnya. Babak penyisian akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024. Tim yang masuk final berjumlah 3 tim. Poin berikutnya, jika ditemukan indikasi kecurangan atau plagiarisme, maka tim yang bersangkutan akan didiskualifikasi dari kompetisi. Poin berikutnya, dilarang melakukan penyerangan kepada sistem dalam bentuk apapun. 21. Penilaian. Penilaian berdasarkan keakuratan dan efisiensi solusi, termasuk penggunaan memori dan waktu eksekusi. Poin berikutnya, setiap soal memiliki bobot nilai yang berbeda.
Lanjut, jika terdapat peserta dengan nilai yang sama, maka waktu penyelesaian soal akan menjadi penentu peringkat. Poin berikutnya, program dapat menghasilkan jawaban yang benar dalam batas waktu eksekusi dan memori yang telah ditentukan. Jumlah soal yang berhasil diselesaikan. Poin berikutnya, waktu submission untuk soal yang berhasil diselesaikan. Poin berikutnya, jika peserta terindikasi melakukan plagiarisme akan didiskualifikasi, sama seperti sebelumnya. Lanjut ke ketentuan babak final. Satu, seluruh tim yang lolos ke tahap final wajib menghadiri babak final secara offline di Universitas Trunojoyo Madura. Hanya tim yang lolos dari babak penyisian yang berhak mengikuti babak final. Tiga, peserta. Poin pertama, peserta wajib membawa identitas asli atau KTM, kartu tanda mahasiswa, untuk verifikasi saat registrasi ulang di lokasi lomba. Poin kedua, peserta harus hadir tepat waktu di lokasi yang telah ditentukan oleh panitia. Keterlambatan lebih dari 15 menit dari waktu yang ditentukan akan berakibat pada diskualifikasi. 4. Format tim yang lolos ke babak final akan diumumkan pada tanggal 5 November 2024. Yang kedua, babak final dilaksanakan pada tanggal 14 November 2024. Poin 3, kompetisi akan berlangsung selama 2 jam. Poin keempat, seluruh soal harus diselesaikan secara individu tanpa bantuan dari peserta lain atau sumber eksternal. Poin kelima, media pengerjaan yang digunakan adalah kode sandbox IO. Lalu poin berikutnya, file kode sandbox akan disediakan oleh pihak panitia. Jadi nanti teman-teman membutuhkan 3 device. Jadi masing-masing teman membawa laptop atau device teman-teman untuk mengerjakan. Jadi di file kode sandbox-nya itu ada 4 orang di dalam filenya untuk pengerjaannya. Lanjut ke ke poin berikutnya. Persoalan berfokus pada algoritma, struktur data, dan problem solving dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Poin berikutnya, setiap soal memiliki bobot nilai yang berbeda-beda berdasarkan tingkat kesulitan. Lanjut, jawaban yang dinilai adalah jawaban yang benar secara algoritmis dan efisiensi dari segi waktu eksekusi. Selanjutnya, tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah, namun waktu dalam penyelesaian soal akan masuk dalam kriteria penilaian. Lanjut, peserta wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh panitia lomba. Selanjutnya, dilarang keras melakukan kecurangan seperti bekerja sama dengan tim lain, menggunakan bantuan dari luar, atau mencontek kode dari internet. Poin selanjutnya, jika ditemukan indikasi kecurangan plagiarisme, maka tim yang bersangkutan akan didiskualifikasi dari kompetisi. Selanjutnya, kompetisi panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 5. Finalis dapat mengikuti seminar secara gratis pada tanggal 9 November 2024. Bagi teman-teman yang berminat datang, boleh datang. Lanjut ke persentase penilaian. Nah, untuk persentase yang penilaian yang sudah dijelaskan tadi, yaitu algoritma. Penilaian berdasar efisiensi algoritma atau algoritma yang dirancang, itu dengan bobot nilai 40%. Ketepatan output atau hasil yang dihasilkan dari program teman-teman yang dibuat, itu dengan bobot 30%. Waktu eksekusi penilaian dengan banyaknya durasi waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan program, itu dengan bobot 15%. Lalu penggunaan memori, berdasarkan jumlah memori yang digunakan oleh program, itu dengan bobot 15%. Lanjut
ke pertanyaan. Sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Untuk itu, untuk tiga device yang tadi, untuk yang tiga device yang pertama untuk pengerjaan. Jadi teman-teman, tiga dengan tim tiga orang itu membutuhkan satu device untuk pengerjaannya, dan dua device-nya itu untuk kamera teman-teman dari sisi depan teman-teman dan sisi belakang teman-teman. Dan menggunakan kode sandbox ya. Apakah sudah terjawab? Untuk catatan itu tidak boleh dibuka ya, Mas. Mungkin ada pertanyaan lain? Jadi dalam satu frame device kamera device itu ada satu tim full harus ada di dalam satu frame. Lalu untuk pembuatan algoritmanya itu tidak boleh menggunakan build function. Untuk penilaiannya menggunakan manual. Nanti di babak penyisian akan ada juri yang mengawasi. Ya, untuk teman-teman di babak penyisian yang tadi ada di guidebooknya yang ada pada tanggal 4 November itu dirubah ke tanggal 3 November 2024. Apakah teman-teman ada pertanyaan lagi atau ada yang dibingungkan? Apa ada yang kurang jelas? Untuk pengumpulannya itu melalui Google Classroom, nanti akan di-share melalui grup WA atau WhatsApp. Ya, jadi ada eh, tiga akun yang join, tiga akun. Jadi untuk sat, akun satunya itu untuk yang pengerjaannya di laptop pengerjaannya atau device pengerjaan itu teman-teman harus share screen dengan formatnya itu full screen ya teman-teman. Jadi ada tiga akun yang join ke Zoom. Satu untuk pengerjaan, yang untuk share screen. Nah, yang duanya itu untuk kameranya dari frame depan dan tampil belakang. Iya Kak, benar. Untuk satu kelompok yang tiga orang itu hanya dibolehkan mengerjakan dengan satu device saja.
Tapi nanti saat di final itu teman-teman mengerjakannya dengan 3 device. Dengan file kode sandbox. Nanti dalam kode sandboxnya itu ada berisi 4 orang. Satu orangnya itu dari pihak panitia. Mungkin dari teman-teman masih ada yang dibingungkan. Ya untuk diskusi memakai coret-coretan atau di kertas itu diperbolehkan. Nah, itu juga boleh nanti diperlihatkan di kamera untuk eh, pengecekan kertasnya. Apakah terjawab? Ya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi atau yang masih dibingungkan? Apakah untuk format final teman-teman lupa menyampaikan nanti di akhir sesi itu akan ada sesi pertanyaan dari juri tentang algoritma teman-teman yang sudah dibuat. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi atau yang masih dibingungkan? Baik teman-teman, jika dirasa cukup, maka akan saya cukupkan dari saya. Dan untuk Guidebook Problem Solving 2024 itu disepakati oleh teman-teman dan teman-teman yang tidak mengikuti eh, Zoom Meet atau technical meeting ini itu juga sudah pasti menyepakati Guidebook Programming Problem Solving PAS 2024. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Ya, hadirin sekalian, demikian
Demikianlah rangkaian acara Technical Meeting FAS 2024 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung acara ini. Semoga rangkaian kegiatan Technical Meeting FAS 2024 ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk seluruh peserta, dimohon untuk on cam dan tidak keluar terlebih dahulu karena akan ada sesi dokumentasi. Ya, teman-teman. On cam, tunjukkan wajah ganteng dan cantik kalian. Udah kelihatan semua belum? Ya teman-teman bisa ngomong. Satu, dua, gitu. Satu, dua. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Maju San. Kamu nggak terlalu penting. Ya, sekali lagi. Itu enggak dia. Satu, dua, tiga. Lagi terus. Slide selanjutnya. Hah? Slide selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta. Selamat mengikuti perlombaan FAS 2024. 2024. Peserta dapat meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman bisa segera meninggalkan room Zoom.